Selamat siang rekan-rekan semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mutiara Merpati. Untuk pembahasan hari ini, saya akan memotivasi rekan-rekan semuanya untuk berani lomba lokal maupun lomba nasional yang ada di PMTI serta lomba-lomba yang lain. Kalau saya ceritakan di PMTI ya, intinya di PMTI itu kita semua berpegang pada peraturan yang ada. Nanti peraturan juga akan kita share di channel Mutiara Merpati ini. Bapak-bapak sekalian atau bisa ambil di print sendiri. Dan juga motivasi yang akan saya berikan intinya begini. Tolong dihilangkan rasa takut akan lomba-lomba besar, lomba lokal maupun lomba nasional. Ada kan omongan bahwa di lomba besar pasti tim besar akan diuntungkan. Itu salah, Pak. Oh, Bapak sekalian, itu salah. Intinya itu sekarang wasit dan perangkat lomba, terutama di nasional ya, di lomba nasional itu sangat keras. Sangat keras intinya begini. Jadi burung posisi kalah cuma sedikit aja. Itu kalau wasit itu sampai salah memberikan keputusan, kan diteruskan dengan kamera. Dan di kamera pun, semisal hasilnya yang protes benar-benar menang, biarpun cuma selisih sedikit, itu tetap dimenangkan yang protesnya. Dan juga tidak ada istilah untuk memenangkan tim besar atau saudaranya atau apa. Di situ wasit akan diberikan sanksi yang sudah tertuang di dalam peraturan yang ada di PMTI. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, intinya kita lihat garis lurus selama berapa tahun ke belakang ini. Banyak tim-tim perorangan yang bisa juara di lomba nasional. Jadi menurut saya untuk rekan-rekan yang memiliki burung yang layak untuk lomba, coba beranikan diri untuk melebur di lomba nasional atau lomba lokal resmi. Karena ya satu, kalau umpamanya kita contoh nih, burung kita mau dihargain orang harganya baik cukup baik, ya kita harus berani lomba nasional atau minimal lomba lokal. Jangan cuma di pinggiran atau jagungan saja, atau apalagi di giringan B. Begitu pesan dari saya. Dan intinya wasit di nasional pun itu jalan sistem scoring. Sistem scoring, jadi semisal wasit A salah sampai 3 kali dalam satu perlombaan, itu banyak faktornya. Contohnya salah dalam fluid sekali, terus salah dalam pemutusan menang kalah 2 kali, dan juga salah dalam memberikan keputusan dalam melihat kamera 3 kali. Itu juga 3 poin itu diakumulasikan dalam kesalahan wasit tersebut. Tapi dengan catatan diprotes ya, berlakunya kalau diprotes. Kalau tidak diprotes tidak berlaku. Jadi di suatu perlombaan ini kadang-kadang kan ada namanya yang diuntungkan dan dirugikan. Namanya manusia, wasit dijemur seharian. Nah, masalah kayak kalau saya bilang masih wajar. Yang penting kesalahannya minim. Dan intinya yang saya pertegas lagi, tolong pemain-pemain dimanapun berada, ayolah kita berani rame-rame lomba resmi. Lomba resmi yaitu contohnya lomba lokal resmi maupun lomba nasional resmi. Syukur-syukur kita bisa saling mendukung. Semisal ada lomba di nasional di sini, ya kita ramaikan rame-rame ke sana gitu. Atau ada lomba lokal di sini, kita ramaikan lomba lokal tersebut. Kalau burung kita mau dihargai. Juara itu masalah nomor 2. Dan tadi saya ceritakan juga dalam beberapa tahun ini banyak sekali burung lokal yang bisa juara di lomba nasional. Nah itu coba, karena kan tidak ada kepentingan dalam perwasitan, dan hasil keputusan menang kalah itu kan ditentukan oleh wasit, dan uangnya itu bukan ke wasit, uangnya itu masuk ke panitia. Jadi wasit di situ tidak ada sama sekali kepentingan. Jadi wasit itu diberikan peluang 3 kali
kesalahan maksimal kalau dia mau nggak kena skorsing. Contoh nih, saya contohkan yang wasit menang kalah ya. Contoh, dia menangin A, burung B protes, dan hasilnya burung B menang, itu udah satu kesalahan. Contoh itu. Terus nanti dia begitu lagi, burung draw, burung A protes, dan A benar menang, itu dua kesalahan. Terus contoh lagi, dia melihat menang kalah di kamera, dia juga salah menentukan karena di situ didampingi dengan, mulai tahun 2020 ini didampingi dengan instruktur pertandingan. Dia salah lagi, dia kena 3 kali, nanti dia akan kena skorsing 1 kali. Jadi itu masih dibilang itu kesalahan wajar ya, kalau menurut kami sebagai pengurus itu masih dibilang kesalahan wajar, dikasih kesempatan untuk 3 kali salah. Begitu pula dengan wasit fluid. Contoh, dia fluid salah, disahkan oleh wasit kanan kiri bahwa fluidnya dia salah dan musuhnya protes sekali, itu salah sekali. Umpamanya nih, kedua kali burung PLT atau burung di atas dikasih fluid tapi musuhnya protes, umpamanya 2 kali. Terus juga sama, dia dalam hal menang kalah, dia memenangkan burung yang kalah umpamanya 3 kali. Jadi semua wasit sekarang bisa kena skorsing, wasit fluid maupun wasit bendera. Dan sekarang tahun 2020 ini kita perbaiki dengan adanya instruktur pertandingan. Jadi instruktur pertandingan itu mendampingi wasit-wasit tersebut. Dan juga tidak diperbolehkan ada intervensi dari siapapun juga dalam hal pertandingan lomba. Jadi wasit dan instruktur pertandingan tersebut yang memutuskan. Instruktur pertandingan cuma menyaksikan saja. Keputusan semua ada di wasit. Supaya lomba ini lebih baik lagi. Dan juga peraturan yang kita buat ini setiap tahun pasti ada revisi atau tambahan-tambahan. Jadi peraturan yang sudah cukup baik, menurut saya sudah cukup baik ini, tiap tahun pasti ada tambahan atau perubahan. Nanti akan kita rubah dan akan kita bagikan ke Pengda masing-masing. Dan Pengda akan diteruskan ke Pengcap masing-masing. Dan wasit nasional di PMTI itu diambil dari wasit-wasit lokal yang menurut Pengcap-Pengcap setempat itu yang terbaik. Akan kita promosikan ke lomba nasional. Dan di sini pun wasit itu sanksinya sebenarnya tugasnya sangat berat. Karena wasit dalam 1 tahun kena skorsing sampai 3 kali, itu akan bisa diberhentikan oleh IP dan diganti dengan wasit yang lain. Jadi untuk bapak-bapak wasit juga intinya mudah-mudahan full konsentrasi lah intinya begitu. Semisal nih wasit fatal dalam memberikan keputusan, contohnya soal jebol patek. Jebol patek sekarang kan bisa protes. Kalau pesertanya menerima keputusan dari wasit samping, itu nggak perlu buka protes dan itu tidak ada kata-kata protes, bayar buat protes itu. Tapi kalau pesertanya pingin lihat kamera, itu diperbolehkan dan membayar administrasi. Itu semisal nih wasit tersebut, wasit samping memasukkan burung yang benar-benar jebol, itu wasit itu langsung kena 2 kali kesalahan dalam 1 lomba. Padahal wasit dijatah 3 kali kesalahan dalam 1 lomba untuk supaya nggak kena skorsing. Dan itu juga sanksinya akan skorsingnya lebih banyak. Jadi di sini skorsing itu belum tentu satu wasit bisa diskorsing 1 kali lomba. Bisa aja tingkat kesalahannya, kita lihat tingkat kesalahannya. Kalau tingkat kesalahan semakin berat, bisa 2 kali lomba. Atau semisal begini, burung menang kalah, ya, burung menang kalah, wasit 1, ini burung A dengan burung B. Burung A dimenangin sama wasit, burung B dikalahkan ya.
si burung B protes. Sedangkan hasil dari keputusan kamera setelah dilihat dari 3 orang wasit, burung B ini benar-benar menang. Jadi 3 wasit kan menyaksikan ya kalau di PMTI ya, yang melihat kamera. Wasit 1 menang burung B, wasit 2 menang burung B, wasit 3 menang burung A. Ini kan berarti kesalahan nih. Ini bisa 2 kesalahan langsung masuk ke tim. Jadi wasit dituntut untuk juga berhati-hati, sangat berhati-hati dalam memberikan menang kalah dan sebagainya. Itu intinya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan konten ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi rekan-rekan semuanya. Semakin banyak yang berani lomba ke lomba nasional maupun lomba resmi, agar semua lomba ini semakin ramai. Bukan di PMTI saja ya, di forum bebas pun juga semakin ramai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mutiara Merpati, yes!